seperti itulah ada 4 golongan yang dirindukan oleh Allah. Ya mungkin dia tidak pernah minta surga kepada Allah, tetapi surga yang merekomendasikan sendiri kepada Allah agar orang ini dimasukkan ke dalamnya. Sebagaimana firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatu arba'ati nafar. Surga itu sangat dirindukan kepada 4 golongan. Yang mana 4 golongan itu? Yang pertama adalah taliul Quran. Golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah orang yang senantiasa tahu hatinya, yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, yang senantiasa akrab dengan Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran. Ibu, ada semua Quran di rumah tuh? Di mana disimpan? Bingung. Kalau ada yang bilang ada, tapi tidak tahu di mana disimpan, berarti ada Al-Qurannya tapi tidak pernah dibaca. Betul tidak? Tapi kalau dibilang ada Al-Quranku, di mana disimpan? Di atas meja. Wah, berarti tidak tahu, selalu baca ini. Kenapa? Karena saya biasa banyak pengalaman. Suatu ketika, Bu, kebetulan rumahku itu dekat dari masjid, sekitar 300 meter masjid dari rumah. Suatu ketika saya pergi sholat subuh, kemudian di dalam perjalanan saya dikasih singgah oleh salah seorang, anaknya ini. Dia bilang, Ustadz, singgah ki dulu di rumah, masuk saya ki dulu di sini. Kenapa? Dia bilang, mamaku kodong sedang sekarat ki. Ku bilang, kapan mulai sekarat? Dia bilang, dari tadi malam jam 9 malam, sekarang ini subuh. Coba saya lihat Ustadz, doakan ki, siapa tahu pintar itu palapas. Ku bilang, bukan Ustadz itu yang cabut nyawa nah. Yang cabut nyawa itu malaikat maut, malaikat Israfil atau Israel? Israel. Kalau Israfil itu mati semua ki, karena tuh kita rompek kan. Akhirnya masuk kalian ki. Oh ternyata memang betul sekarat nih Bu. Sudah di tenggorokan dia punya nyawa, sudah di kerongkongan. Akhirnya saya bilang, sebelum saya talkinkan, adakah anaknya bisa baca surah Yasin? Suruh ngaji. Ternyata naboya Al-Qur'annya Bu, tidak nadapai Al-Qur'annya. Ku bilang ini tanda rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Untungnya di HP ada aplikasi. Makanya saya bilang, biar saya bacakan Yasin. Alhamdulillah setelah saya baca beberapa saat, tenami itu posonya, turun mi posonya, baru saya talkinkan. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, mumpung hidup kita ini masih ada keluar masuk napas di hidung ta, maka saya minta kepada kita semua akrabkan diri kita dengan Al-Qur'an. Ibu, berapa kali kita baca Quran dalam sehari? Alhamdulillah. Iya, yang penting dibaca. Itu jangan sampai Al-Quran cemburu Al-Quran dibanding HP tak. Karena kadang-kadang ketika kita bangun tidur habis sholat subuh, yang pertama dibuka apa? HP. Bantu jawab nah. Bangun pagi buka, mau sarapan buka, mau pergi kerja buka, pulang kerja buka, mau tidur buka. Kadang limanta kadang keram-keram gara-gara nak galaki HP. Betul tidak? Iya. Oleh karena itu jangan sampai Al-Quran cemburu kepada HP kita.
Sementara Al-Quran inilah yang akan menyelamatkan kita ketika kita sudah berpindah alam dari alam dunia ke alam kubur. Jadi orang yang dirindukan oleh surga dengan jalan taliul Quran, dengan jalan memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, ternyata disebutkan, Ibu, dalam tafsir bahwa syafaat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada orang yang membacanya berdasarkan dengan kebutuhannya. Maksudnya, contoh, kalau orang dalam keadaan kesulitan, keuangan, sulit rezekinya, maka kalau ia rajin sholat, dia jaga sholat, kemudian dia tambah rajin membaca Al-Quran, maka syafaat Al-Quran, rahmat Al-Quran diturunkan dalam bentuk dengan jalan membuka pintu-pintu rezeki. Ibu dek, makanya ibu kalau pergi ke don suami tak kerja, toh, terus sudah makin membersihkan rumah, sudah antar anak-anak pergi sekolah, terus pulang makin di rumah tidak ada mini kerja, iya, bantu mi suami dengan jalan sholat duha 2 rakaat, sudah itu sholat duha, ngaji maki. Dek, surah apa bagus dibaca Ustaz? Disebutkan dalam hadis, siapa yang membaca surah Al-Waqiah di pagi hari, maka dijamin rezekinya sampai sore. Nih, jadi bantu suami kadang pergi keluar cari rezeki, yang pegawai pergi ke kantornya, yang mengajar pergi di sekolahnya, yang tukang pergi di tempat kerjanya. Terik matahari tidak kenal lelah, tidak kenal dingin, tidak kenal panas. Demi siapa? Demi istri dan anak-anaknya. Maka istri yang soleha, yang taat pada suami, maka dia harus bantu dari rumah dengan jalan banyak doa. Iya. Jangan kebanyakan kuliah di komplekku, kalau bibi semua mi bapaknya kerja, ibu-ibu kan apa nak bikin di pagi hari ngorumpi di ujung lorong. Nah tunggui penjual sayur kah? Begitu lewat penjual sayur karena bilang, daeng, gangan, amali gangan. Begitu tiba di penjual gangan tidak langsung beli. Nah tunggu dulu teman datang. Nah bolak-balik di kampungnya orang dulu. Akhirnya kampung yang segar jadi loyo karena dibalik-balik, bolak-balik. Apa? Nah sahabat nak tungguin dulu temannya mau mak gosip. Oleh karena itu, orang yang dirindukan oleh surga yang kedua setelah dia adalah orang yang rajin membaca Al-Quran adalah wahafizil lisan. Orang yang dirindukan surga adalah mereka yang menjaga lisannya. Ibu dek, ibu, ada Pak gosip di sini toh? Ada kita? Pacarita aja banyak. Iya, gak jujur makin. Iya dek, iya. Dek, nggak ada di Pak gosip. Iya, jangan kebiasakan. Ini perbuatan ini, gosip ini, ya sesuatu yang kadang tidak disadari, betul tidak? Tanda-tanda orang yang rajin biasa gosip itu adalah mereka yang senantiasa memiliki penyakit hati. Karena tidak mungkin nagosip kita tetangganya kalau tidak memiliki penyakit hati. Yeah. Rugi orang sembahyang, rugi baca Quran, rugi puasa, rugi sedekah kalau dia tidak mampu menjaga lisannya. Itulah sebabnya nanti di akhirat banyak yang bangkrut di hadapan Allah, dilemparkan pahala solatnya, dilemparkan pahala sedekahnya. Gara-gara apa? Bangkrut, habis ini semua gara-gara lisan, gara-gara bawaan. Itu kenapa itu Pak musika biasa tiai di mana napa juk uncena. Cini saya nyawai inai. Baru luar biasa itu. Kadang-kadang kalau saya perhatikan, ya,
Kalau saya perhatikan, biasanya paling banyak orang mak gosip itu kalau ada tempat pesta penyorian. Deh, ya. Biasa nak coba tomi orang makanannya, nak calana tom. Nak coba kan rejawana tahu nak calatong. Nak pangalle di kaca-kaca. Nak pantama kiyo cucur bayawa. Nalle nasak nau. Jarinya cucur bayawa, tina mana tanjak cucur bayawa. At tanjak air gelas ki. Jadi biasakan jaga lisan tak. Ibu deh, ibu, apa kata Allah? Jangan kau kira orang yang engkau gosip itu, orang yang engkau jelekkan itu jauh lebih jelek daripada orang yang gosip. Itulah sebabnya ada cerita. Suatu ketika ada kiai memimpin pondok pesantren, kemudian santrinya sudah lulus, sudah dites, kemudian sisa satu tesnya. Apa tesnya? Dikumpul di santri, anak-anakku sekalian, semua sudah lulus tes, yang engkau lalui sudah lulus, sisa satu tesmu. Apa itu Pak Kiai? Sebentar habis sholat subuh, keluar dari pondok pesantren ini, keluar di sekitar ini, kemudian cari orang yang paling jelek dari kamu. Oh, nabilangi santria, oh gampang aja Pak Kiai, pasti banyak ku dapat. Akhirnya keluar di santria. Begitu keluar bu, ada apa? Ketemu nenek-nenek Kiai Cicana. Banyak air matanya, keriput mukanya, nak catat nih. Orang paling jelek nenek ini. Yang lain dia dapat anak muda yang sedang sumbing, tidak bisa bicara, asang ngoji. Kalau nak bilang roti, tidak bilang roti, ada roti. Iya, pokoknya cadel ki. Akhirnya nacatat makhluk paling jelek. Singkat cerita, semua santri pulang bawa catatan orang dan makhluk yang paling jelek dari dirinya. Ditanya sama kiai, bagaimana anak-anakku? Sudah ada orang yang paling jelek kau dapatkan? Nah, bilang ada Pak Kiai, banyak sekali. Akhirnya naik semua, bawa itu kertas catatannya, serahkan kepada Pak Kiai. Hanya satu yang tidak bisa, yang tidak berdiri dari tempatnya dan tidak mau membawa naik. Ditanya, weh kamu kenapa tidak membawa catatanmu? Nah bilang tidak ada, saya kuda Pak Kiai. Kenapa bisa tidak ada? Nah bilang begini Kiai, begitu saya keluar dari masjid, saya ketemu seorang anak-anak yang sedang ingusan, tidak diurus sama anaknya, jelek sekali kuliah. Begitu mau kutulis, hatiku berkata, yang kutulis boleh jadi anak itu lebih mulia daripada dirimu. Kemudian saya berjalan lagi Kiai, saya dapati seekor anjing yang kudisan, yang jelek sekali, kemudian bulunya kotor sekali. Saya mau catat, inilah makhluk yang paling buruk. Tapi dalam hatiku berkata, wahai Kiai, jangan kau catat Ki, karena boleh jadi anjing ini lebih baik di mata Allah daripada dirimu. Itulah sebabnya saya pulang Kiai. Sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada makhluk yang paling jelek yang saya dapatkan kecuali diriku sendiri. Itulah sebabnya ibu, dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 24. Iqra kitabak kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Bacalah dirimu, bacalah kitabmu, hisablah dirimu sebelum datang hari di mana semua pada hari itu kejelekan tidak dapat disembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau kita masuk surga, buat derita orang yang dirindukan surga dengan cara satu, mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, menjadi ahli Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ustaz, saya tidak bisa Kak membaca Al-Quran satu halaman setiap hari. Bagaimana itu? Setengah halaman mo. Tidak bisa setengah halaman, satu ayat mo. Tidak bisa satu ayat, satu huruf mo. Karena Nabi nak bita alif lam mim. Alif lam mim itu tiai huruf, melainkan alif lam mim itu talu huruf. Tiai saya harufu, tapi talu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf dicatat satu kebaikan dan dilipat gandakan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang yang rajin baca Quran setiap hari, maka banyak sekali pahalanya di sisi Allah, bertumpuk-tumpuk. Ibu Din, Ibu, saya yakin kita semua pernah lihat orang yang dikafani, mayat. Betul? Jenazah yang dikafani, betul? Kapan dikafani? Setelah dimandikan. Nah bilang orang Makassar setelah jene paralui, dikafani nih. Sudah itu dalam riwayat pahala bacaan Quran itu, Bu, ketika kita dikafani, maka pahala bacaan Al-Quran itu masuk di dalam pelukan dada. Ya, kan dikasih begini tangan itu. Maka bacaan Al-Quran itu masuk dalam pelukan dada. Ketika kita sudah diantar di kuburan, kemudian kita telah dikubur, ditutup papan, ditimbun tanah, dibentuk pusara, lalu dibacakan doa, dibacakan talqin. Setelah itu pulang semua pengantar jenazah. Kemudian disebutkan dalam riwayat 7 langkah orang yang mengantar kita ke kuburan pulang, maka Allah utus 2 malaikat untuk datang bertanya dengan pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, madinuka, apa agamamu, ma kitabuka, apa kitabmu, man ikhwanuka, siapa saudaramu, aina kiblatuka, di mana kiblatmu. Seluruh pertanyaan ini, Bu, kalau kita dekat dengan Al-Quran yang bela kita. Kalau datang malaikat Munkar dan Nakir ingin bertanya kepada kita, Bu, karena kita adalah orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang rajin baca Quran, maka ketika datang malaikat maut, maka Al-Quran ini pahalanya keluar di pelukan dada kita, berdiri di samping kanan kita dalam bentuk cahaya. Karena kita perempuan, maka dia berbentuk wanita yang cantik jelita, gadis yang sangat cantik bercahaya. Maka heranlah malaikat Munkar dan bertanya, inai ko eruka kuta nang ini identik no tena identik no angapa nania kondrin ni apa nakanan ni gadis ka, saya adalah pahala bacaan Al-Qur'annya. Oleh karena itu, wahai malaikat Munkar, jangan kau persulit ke ini sahabatku, karena dia adalah sahabatku di dunia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inai tahu amaja surah Al-Mulk sebelum at-tinroy, maka punna ammoteran ni punna leba ini kuburu tena ni pares sailalan kuburu. Budi, Ibu, Masya Allah, surah Al-Mulk. Apa itu surah Al-Mulk? Tabar. Jadi usahakan Ibu sebelum at-tinroy kita baca ini. Kita baca ini surah Al-Mulk. Kalau tidak bisa kan 1,5 halaman gitu, 1,5 lembar gitu. Ya, usahakan kita baca. Ini nih yang akan tolong kita nanti. Nah, anak bita, ya, yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada sahabatnya di hari akhirat. Kapan mulai hari akhirat? Ketika kita sudah mati, pindah di alam kubur, sudah alam akhirat. Maka rajin-rajin dibaca Quran. Yang kedua, agar kita menjadi orang yang tercatat sebagai orang yang dirindukan oleh surga, maka Ibu usahakan jaga lisan tadi. Tiap pacalla-callai. Inai pacalla-calla, maka tayammi sinampe intun yantun tawan callaki. Betul tidak? Iya. Inai biasa ancalla parana rupa tahu, angusiki parana rupa tahu, tayammi niat rewat tu pasti nadatangkan ki juga aibnya Allah. Semua kita ini ada aib, hanya Allah tutupi. Betul tidak? Ya, tapi kalau Allah sudah buka, maka tunggu kita juga akan digosipi. Maka jaga lisan ta, agar lisan kalau kita jaga lisan ta, insyaallah selamat di dunia, selamat di akhirat. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surganya Allah, wa mutu'imul jian, adalah mereka yang senantiasa rajin-rajin memberi. Ibu, rajin memberi nah.
rajin memberi pada tetangga, rajin memberi pada keluarga. Kalau berdasarkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, kepada siapa kita harus memberi, ada urutannya. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Dari punaniak dan lekka, pertama kita harus ingat adalah orang tua tak dulu. Orang tua terung kisare. Iya, Ustaz, tena menakit tuto aku. Iya, pasti dakangi. Ya, sedekahkan atas namanya. Itu sama dengan memberi. Kebanyak orang, Bu, begitu habis menikah dia lupa orang tuanya. Yang dia ingat teman-temannya. Ibu Di. Nah, kalau habis terima suami tak, mungkin selama ini suami tak lupa orang tuanya, lupa mamanya. Kita sebagai istri yang soleha, istri yang beriman, ingatkan suami tak. Jadi kalau dia habis terima, nak kasih 3 juta, ku tak nangis. Bapak nah sayang, sudah minum kiringi yang mak. Bagaimana caranya? Kasih ingat ki. Kebanyak tong itu. Banyak tong istri. Kalau suami nak kasih nama mau. Enak nuit. Siapa istri yang tidak mau merelakan suaminya berbakti kepada ibunya, tunggu nanti dapat menantu juga yang tidak mau juga membiarkan anaknya berbakti kepadanya. Jelas dalam Al-Quran, man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa berbuat kebaikan, kebaikannya akan kembali kepada dirinya. Siapa berbuat kejelekan, keburukan kembali kepada dirinya. Jadi siapa yang sengkek kepada mertuanya, tunggu dapat kemenantu yang sengkek kepada kau. Betul tidak? Nih. Jadi kalau tapi perlu lihat gini, wajah ini, wajah-wajah istri yang soleha, wajah-wajah istri yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita ini tidak sebenarnya tidak bisa. Bukan saya mau ajarkin ke saya ini anak-anak baru ke 17 tahun. Nih, kalau kalian kita kan seniorku semua ini. Kalau kalian nih usiaku baru ya 21 tahun lah. Lebih. Ya. Saya, Bu, kalau ku kasih uang, jadi ini tips nah. Ada anak laki-laki? Ada. Belum menikah? Belum, usaha utamanya yang belum menikah, kasih tahu begini. Ini tips saya. Nah. Ketika saya habis menikah, maka di bulan pertama, pertama kali saya kasih uang istriku. Anggaplah gajiku 3 juta. Ketika saya kasih, maka yang saya kasih 2 juta. Saya ini gajiku nah 2 juta. Ini ambil 2 juta.